Perkembangan manusia merupakan suatu proses sepanjang kehidupan dari pertemuan dan perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. Sepanjang proses ini, tiap individu mengembangkan sikap dan nilai yang mengarahkan pilihan, hubungan, dan pengertian menurut Huberman 2002. Karakteristik masa remaja Hurst tahun 1990 membagi masa remaja menjadi dua, yaitu masa remaja awal tahun 11 sampai 12 sampai dengan 16 sampai 17 dan masa remaja akhir 16 atau 17 sampai 18 tahun. Pada masa remaja akhir, individu sudah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Masa merupakan suatu periode penting dan tentang kehidupan suatu periode tradisional. Masa perubahan, masa usia bermasalah, masa di mana individu mencari identitas diri, usia menyeramkan, masa Underlivs, dan ambang menuju kedewasaan. Menurut Hal Sarwono 2011, masa remaja merupakan masa Sturm und Drang, topan dan badai. Masa penuh emosi, dan ada kalanya emosi meledak-meledak yang muncul karena adanya pertentangan nilai-nilai. Emosi yang menggebu-gebu ini ada kalanya menyulitkan bagi si remaja maupun orang tua, orang dewasa di sekitarnya. Namun emosi yang menggebu-gebu ini juga bermanfaat bagi remaja dalam upaya menentukan identitas diri. Reaksi orang-orang di sekitarnya akan menjadi pengalaman belajar yang remaja untuk menentukan tindakan yang kelak akan dilakukannya. Perkembangan sosial dan emosional terkait sangat erat, baik pengaturan emosi, berada dalam kendali emosi, maupun ekspektasi emosi. Komunikasi efektif tentang emosi diperlukan bagi keberhasilan hubungan interpersonal. Selanjutnya, kemajuan perkembangan kognitif meningkat kualitas hubungan interpersonal karena membuat remaja mampu memahami dengan baik keinginan, kebutuhan, dan perasaan motivasi orang lain. Karena itulah, tindakan mengherankan dengan makin kompleksnya pikiran, emosi, dan identitas pada masa remaja. Hubungannya sosialnya pun semakin kompleks. Perkembangan sosial. Pertama, keterlibatan hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan secara emosi lebih intim dibandingkan dengan pada masa kanak-kanak. Yang kedua, ada jaringan sosial sangat luas, meliputi jumlah yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda, misalnya hubungan dengan teman sekolah yang menyelesaikan tugas kelompok, berinteraksi dengan pimpinan dalam cara yang penuh dengan penghormatan. Yang ketiga, ada menurut Erikson dalam perkembangan psikolog, remaja harus menyelesaikan krisis yang terjadi pada masa remaja. Istilah krisis yang digunakan untuk Erikson untuk mengembangkan suatu rangkaian konflik internal yang berkaitan dengan tahap perkembangan cara seseorang mengatasi krisis akan menentukan identitas pribadinya maupun perkembangannya. Pada masa remaja, krisis yang terjadi disebut sebagai krisis identitas versus kekaburan. Identitas krisis menunjukkan perjuangan untuk memperoleh keseimbangan antara pengembangan identitas individu yang unik dengan fittingin kekaburan peran tentang siapa saya, apa yang akan saya lakukan, dan harus bagaimana caranya melakukannya. Perkembangan emosi memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jarak panjang, sehat, dan berbalas. Kemampuan ini akan diperoleh jika individu memiliki dasar yang telah diperoleh dari perkembangan sebelumnya, yaitu terus pengalaman positif di masa lalu dan pemahaman akan cinta. Yang kedua, memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis mengapa mereka merasa perasaan dengan cara tertentu. Yang ketiga, mulai mengurangi nilai tentang penampilan dan lebih menekankan pada nilai kepribadian. Setelah memasuki masa remaja, individu memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya. Ia telah mengembangkan kosakata yang banyak sehingga dapat mendiskusikan dan kemudian mempengaruhi keadaan emosinya